Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam elastisitas dan gerak harmonis sederhana. Tujuannya dapat menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan dan gerak getaran. Elastisitas bahan dan gerak harmonik sederhana. Elastisitas bahan, sifat elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Benda yang tidak kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar dihilangkan disebut benda tidak elastis. Nah, variabel yang mempengaruhi keelastisitasan itu adalah tegangan, stres, regangan, strain, dan modulus elastisitas. Tegangan itu apa? Tegangan tarikan atau tau yang didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik yang dialami kawat dengan luas penampang. Didefinisikan tau sama dengan F per A. Sedangkan strain, regangan, adalah tarian didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan delta L, pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L. Berarti strain, regangan itu delta L per L. Itu secara definisi stres dan strain, tegangan dan regangan. Grafik tegangan terhadap regangan didefinisikan seperti gambar berikut ini. Grafik dari O hingga sampai ke A berlaku hukum Hooke dan A disebut dengan batas hukum Hooke. Kemudian di titik B itu disebut dengan batas elastis. Sedangkan yang C itu titik tekuknya, yieldnya. C adalah titik tekuk, yield point-nya. Sedangkan E itu disebut dengan titik patah. Nah, ini deformasi elastisitas dan deformasi plastis. Jadi, elastisitas di titik B itulah bisa membalik kembali semula. Sedangkan plastis itu kalau ditarik tidak memberikan gaya tarikan kembali setelah gaya itu dihilangkan. Nah, itu di daerah deformasi plastis dan deformasi elastis. Itu menurut grafik tegangan terhadap regangannya. Kemudian modulus elastis atau E, suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara stres dan strainnya yang dialami oleh bahan. E sama dengan tegangan dibagi regangan. Atau secara simbol E sama dengan tau per E. Modulus elastisitas juga disebut dengan modulus Young. Sehingga kalau misalkan mau didefinisikan dari rumusan tadi, stres dibagi strain, stres tadi F per L dibagi dengan delta L per L. Nah, maka didapatkan elastisitas sama dengan F per A sama dengan modulus elastisitasnya kalikan delta L per L. Nah, maka kita dapat memperoleh rumusan yang seperti bahwa gaya itu menurut hukum Hooke-nya adalah F sama dengan K. K ini konstanta pegasnya kalikan delta X. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarikannya. Sehingga secara grafik seperti itu. F dan delta X. Ada pegas 1, pegas 2, pegas 3. Oke, tetapan gaya benda elastis. Nah, F per A tadi, dari rumus awal tadi, secara mendefinisikan elastisitas modulus Young, F dibagi A sama dengan E delta L per L. Nah, ini didapat sehingga gaya sama dengan dituliskan A kalikan modulusnya dibagi L. Oke, bisa dipahami? Iya. A E per L itu didefinisikan sama dengan K, konstanta pegas. Ini asal muasal mendapatkan hukum Hooke-nya. Apa gaya Hooke? F sama dengan K delta X. Nah, delta X itu sama dengan delta L. Maka konstanta pegas, nah tetapan gaya benda elastis didapatkan adalah luas penampangnya dikalikan modulus Young dibagi dengan panjang bahan tersebut. Sehingga secara matematis K sama dengan A E per L. Oke, bisa dipahami?
Berikutnya, gerak harmonis sederhana, gaya pegas yang berlawanan arah dengan simpangannya, memperlambat gerak benda hingga akhirnya berhenti sesaat di titik terjauh kiri, di mana X sama dengan minus A. A ini amplitudonya, dan gaya pegas menjadi F sama dengan minus KX atau sama dengan KA yang positif nilainya. Nah, secara sederhana bisa ditunjukkan dalam gambar A ini tadi. A. Nah, pertambahan panjangnya X sama dengan A ini disebut dengan simpangan kalau gerak harmonis sederhana yang materi kemarin kelas 1. Nah, benda bergerak bolak-balik di sekitar keseimbangan disebut dengan gerak harmonik sederhana atau getaran. Jadi gerak vibrasinya itu di situ. Nah, gaya pemulih ketika simpangan X berarah ke kanan dari titik keseimbangan nilainya positif, maka gaya pegasnya untuk menariknya F sama dengan negatif Kx, berarah ke kiri nilainya F negatif. Ketika simpangan X-nya berarah ke kiri dari titik keseimbangan nilai X negatif, maka gaya pegasnya F sama dengan minus Kx berarah ke kanan nilainya positif. Nah, ini sebagai penyeimbang. Gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan posisi disebut dengan gaya pemulih. Oke, bisa dipahami? Sangat sederhana kan? Oke, persamaan simpangan gerak harmonis sederhana bisa kita turunkan. Ini gaya hukum 2 Newton, MA sama dengan negatif Kx. Sehingga MA ditambah Kx sama dengan 0. Nah, ini derivatnya. Turunan kedua. Ini didapatkan apa? A. A itu kan adalah sama dengan turunan kedua dari jarak. Nah, ini sama-sama dibagi M, sehingga derivat turunan kedua X terhadap dt sama ditambah K per M, X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan fungsi dari persamaan simpangan gerak harmonis adalah X dalam fungsi T sama dengan A sin omega T plus theta 0, atau X sama dengan A cos omega T plus theta 0. Persamaan simpangnya adalah A sin omega T. Persamaan kondisi awalnya ketika T sama dengan 0 tentunya, berarti X sama dengan A sin theta. Nah, berikutnya periode gerak harmonis sederhana. Ini periodenya. Jadi kalau ada pegas diberi beban sebesar M, kemudian ditarik ke bawah, menurut gambar di situ, maka kita dapatkan. Nah, fungsinya tadi dimasukkan X sama dengan A sin omega T plus theta 0. Kemudian ketemu turunannya, berarti turunan A sin jadi A omega cos diturunkan. Nah, turunan keduanya menjadi A omega negatif omega sin. Berarti Anda dapatkan gerak harmonis sederhana didapatkan dari sini Anda dapatkan. Nah, ini omega berarti kan omega kuadrat, sehingga A didapatkan negatif omega kuadrat X. Nah, massa dalam kurung negatif ini negatif omega kuadrat X plus Kx sama dengan 0. Maka frekuensinya Anda dapatkan frekuensi sudutnya yaitu omega sama dengan akar K per M. Sedangkan periodenya adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Hukum Hooke untuk susunan seri, berarti ini kan susunan seri gambarnya seperti ini, disusun begitu. Nah, berarti ada K serinya, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar dengan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, pertambahan panjang pegas pengganti seri delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Maka seper Ks, jadi K seri sama dengan sigma seper Ki, sehingga ada berapa jumlahnya tinggal kita seperkan saja. Kalau ada 2 ya seper K1, seper K2. Kalau ada 3 ya seper K3 dan seterusnya. Sehingga didapatkan hukum Hooke untuk susunan seri yang menggunakan berkebalikan dengan resistor mungkin. Kalau teman-teman pada ingat. Oke. Hukum untuk yang susunan paralel tentunya bisa kita
pahami modelnya seperti ini sehingga Anda dapatkan untuk pegas paralel itu tinggal dijumlahkan konstantanya. K total berarti K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Sehingga Kp sama dengan NK berarti jumlah berapa kalikan aja. Beberapa manfaat pegas sebagai produk perkembangan teknologi dalam keseharian. Kalau Anda naik motor, naik mobil, nah itu pegasnya ada suspensi kendaraan bermotor. Nah ini untuk meredam kejutan. Jadi kalau kita naik mobil, naik motor itu ada nyaman, itu ada shock breaker. Nah itu contohnya. Pegas pada pada kemudi, setir kemudi. Jadi kalau kita ada power steering dan sebagainya. Nah, itu sebagai pemulih, gaya pemulihnya. Sehingga kalau tidak ada pegas berarti diputar belok kanan terus tidak kembali lagi. Nah, ini fungsi sehari-hari yang kita bisa lihat keseharian kita. Mungkin demikian.